Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang jenis-jenis cuti P3K. Kira-kira untuk mekanisme kita itu bisa mengajukan cuti bagaimana? Sebenarnya jenis-jenis cuti yang dimiliki oleh P3K itu apa saja? Syarat dan ketentuan untuk bisa mendapatkan cuti bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, teman-teman mungkin yang saat ini ingin melakukan pendaftaran P3K guru maupun juga P3K non guru, atau mungkin teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K, baik itu P3K guru maupun juga non guru, tentunya bertanya-tanya. Dikatakan bahwa untuk hak dan juga kewajiban inilah sama halnya dengan PNS. Nah, kira-kira di sini apakah untuk jenis-jenis cuti yang dimiliki oleh P3K itu juga sama dengan PNS? Kemudian tata cara untuk permintaan dan juga pemberian cuti itu bagaimana? Nah, hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sobat semuanya, di sini mengenai pengertian cuti, teman-teman. Inilah tertera pada bagian ketiga. Inilah cuti, itu adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pejabat yang berwenang untuk memberikan cuti adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti. Nah, di sini teman-teman bisa cek pada bagian kedua ya, yaitu terkait tentang cuti, tertera pada pasal 4. Yang mana di sini untuk cuti itu terdiri dari yang pertama inilah cuti tahunan, kemudian cuti sakit, kemudian cuti karena melahirkan, dan juga cuti bersama. Nah, di sini selengkapnya diatur pada bagian bab 3, yaitu tata cara permintaan dan pemberian cuti. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk yang cuti tahunan. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui ya, pada bagian pasal yang kelima, yaitu yang pertama, P3K ini telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus-menerus. Ini adalah berhak mendapatkan atas cuti tahunan, teman-teman. Kemudian yang kedua, lamanya hak atas cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini diberikan, yaitu paling lama sebanyak 12 hari kerja. Kemudian permintaan cuti tahunan ini dapat diberikan paling sedikit, ini adalah 1 hari kerja, teman-teman. Kemudian pada bagian pasal yang ke-6, untuk menggunakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud tersebut, maka P3K ini adalah mengajukan permintaan ya, permohonan secara tertulis inilah kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti. Selanjutnya, permintaan secara tertulis bagaimana dimaksud tersebut ini diajukan melalui atasan langsung atau pejabat yang lain yang setara. Nah, selanjutnya barulah di sini atasan langsung atau pejabat lain yang setara tersebut memberikan pertimbangan berupa menyetujui atau mungkin mengubah, menangguhkan atau menolak pengajuan cuti yang diajukan oleh P3K tersebut. Nah, selengkapnya di sini tertera pada pasal ke-9, teman-teman, yaitu pejabat di sini untuk P3K ini berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud. Inilah ibu, bapak, istri, suami atau anak atau mertua ini sedang sakit keras ya, atau meninggal dunia. Kemudian salah seorang anggota sebagaimana dimaksud ini adalah meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang bersangkutan ini harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal tersebut. Kemudian di sini melangsungkan perkawinan yang pertama. Artinya kalau misalkan teman-teman menikah untuk yang kedua kalinya, ini adalah tidak berhak, teman-teman, atas cuti ini. Kemudian sakit keras sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A ini dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap ya dari unit pelayanan kesehatan. Kemudian lamanya hak atas cuti tahunan ini adalah diberikan paling lama, ini adalah 6 hari kerja, teman-teman. Selanjutnya di sini untuk pasal yang ke-11, pemberian cuti tahunan ini harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan. Artinya atasan ini bisa mengizinkan, bisa juga tidak, dilihat dari analisis jabatan dan juga beban kerja di sana.
Kemudian P3K ini yang menjalankan cuti tahunan ini tetap menerima penghasilan ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya meskipun mengajukan cuti dan disetujui, inilah teman-teman tetap mendapatkan pembayaran gajinya. Nah, selanjutnya di sini diatur dalam bagian kedua, ini adalah mengenai cuti sakit teman-teman. Nah, di sini untuk cuti sakit ini diatur pada bagian yang kedua, yaitu pasal ke-12. Nah, di sini setiap P3K yang menderita sakit ini berhak atas cuti sakit ya. Kemudian P3K yang sakit 1 hari ini menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasannya langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter. Kemudian P3K yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari maka berhak atas cuti sakit teman-teman. Dengan ketentuan P3K harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang ya, memberikan cuti dengan melampiran yaitu surat keterangan dari dokter. Nah, selanjutnya surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud itu adalah paling sedikit itu memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, kemudian lamanya cuti itu berapa, kemudian keterangan lain yang diperlukan. Selanjutnya kita cuplik bagian-bagian yang penting ya. Nah, di sini untuk lamanya hak atas cuti sakit ini adalah diberikan paling lama 1 bulan. Nah, di sini untuk pasal yang ke-14, P3K yang mengalami gugur kandungan ini berhak atas cuti sakit ini paling lama yaitu 1,5 bulan teman-teman. Kemudian untuk mendapatkan hak atas cuti sakit ini sebagaimana dimaksud tersebut, maka P3K itu mengajukan permintaan secara tertulis lagi kepada pejabat yang berwenang ya untuk memberikan cuti dan juga melampirkan surat keterangan dokter atau bidan. Kemudian pada pasal yang ke-15 maka di sini dapat disampaikan sebagai contohnya adalah P3K yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan itu perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja teman-teman. Kemudian P3K yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya di sini pada bagian ketiga inilah mengatur tentang cuti melahirkan, yang mana ini adalah yang sering sekali teman-teman tanyakan ya. Kalau misalkan saya melahirkan misalkan begitu ya, itu nanti apakah mendapat cuti apa tidak? Nah, di sini diatur dalam pasal 18 untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi P3K, maka P3K ini berhak atas cuti melahirkan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk kelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud itulah merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan ini sudah berstatus sebagai P3K. Kemudian lamanya hak atas cuti melahirkan ini adalah diberikan paling lama 3 bulan teman-teman. Kemudian pada pasal yang ke-19 untuk menggunakan cuti melahirkan ini P3K mengajukan permintaan secara tertulis ya kepada pejabat yang berwenang mengajukan cuti, dan tata caranya ini adalah sama dengan cuti-cuti yang lain tadi. Nah, selanjutnya di sini pada bagian yang keempat ini adalah cuti bersama. Ini diatur dalam pasal ke-20, cuti bersama bagi P3K mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS. Kemudian cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini tidak mengurangi cuti tahunannya ya. Inilah cuti bersama itu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian cuti bersama ini ditetapkan dengan keputusan presiden. Kemudian P3K yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, hak cuti tahunannya ini ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan. Kemudian penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud itu hanya digunakan untuk tahun yang berjalan saja. Namun di sini meskipun kita sedang menggunakan hak cuti kita, maka P3K yang sedang menjalani cuti ini, cuti tahunan atau cuti bersama, ini dapat dipanggil kembali ya bekerja apabila terdapat kepentingan dinas yang mendesak. Nah, selengkapnya teman-teman bisa mempelajari sendiri yang ingin menggunakan hak cutinya, yaitu peraturan BKN nomor 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti P3K.